Puisi Isai yang profetik. Takdir kepenyairan M.H. Ainun Najib. Faruk. Dalam salah sebuah tulisan, untuk menyambut penerbitan ulang buku kumpulan puisi pertamanya yang semula diterbitkan secara stensilan oleh penerbit pabrik tulisan milik Seno Gumira Adidharma, atau yang dulu dikenal sebagai Mira Sato. Cak Nun mengaku bahwa puisi-puisi dalam kumpulan itu merupakan puisi yang buruk. Makanya, katanya, tidak masuk dalam kumpulan bersama seperti Tonggak Suntingan Linus Suryadi AG. Dari puisi-puisinya MH memang tampak berbeda dibandingkan dengan teman-teman penyair Yogyakarta yang terhimpun dalam penyair Malioboro yang dimotori oleh Umbulan Tuparangi. Sebagian besar dari mereka cenderung berkiblat pada umbu yang lebih dekat dengan alam, yang lebih cenderung pada puisi liris. Puisi-puisi MH cenderung lugas, tidak banyak metafora alam, tidak banyak mengungkapkan perasaan cinta yang personal, suasana hati, dan sejenisnya seperti pada umumnya terdapat dalam puisi lirik. Puisi-puisi MH sudah sejak awal seperti dalam M Frustrasi sendiri lebih cenderung merupakan puisi kesaksian mengenai persoalan-persoalan sosial, baik moral, politik, maupun ekonomi. Penggunaan kata frustrasi sendiri memperlihatkan dengan jelas betapa puisi MH merupakan anomali dalam tradisi lirik penyair Malioboro. Kata itu terlalu abstrak, lugas, bagi kaidah atau kebiasaan puisi lirik. Sebagai kesaksian puisi M Frustrasi, hampir sama dengan puisi yang ia tulis relatif jauh kemudian, yaitu nyanyian gelandangan. Perbedaannya hanya tampak dalam dua hal, yaitu dari metafora mengenai ruang terbuka yang memungkinkan ia melihat atau menyaksikan berbagai peristiwa sosial di atas, dan dari tingkat kepadatannya. Puisi yang pertama lebih padat, lebih ringkas daripada puisi yang kedua. Di dalam puisi yang terdahulu, ia menggunakan jendela sebagai ruang terbuka yang memungkinkan kesaksian itu, sedangkan di dalam puisi yang kemudian ia menggunakan ruang terbuka yang lebih luas, yaitu ruang hidup gelandangan yang dikatakan tidak di mana-mana, tetapi sekaligus ada di mana-mana. Gelandangan yang mengambang bebas, yang memungkinkan naik ke langit, melihat segalanya semacam mata Tuhan. Kelonggaran puisi nyanyian dan penggunaan metafora jendela yang melekat pada rumah, ruang personal, beserta kepadatannya, memperlihatkan pengaruh lingkungan komunitas Malioboro-nya yang memang mendominasi lirisisme. Sedangkan kepanjangan dan kelonggaran puisi yang keduanya tampak dipengaruhi oleh lingkungan teaternya, yaitu teater dinasti yang dimulai berkiprah sejak awal 1980-an, semasa dengan penulisan puisi itu. Dalam penilaiannya terhadap segala peristiwa kejadian sosial yang ia saksikan, MH sejak semula memperlihatkan religiusitasnya, memandang kehidupan dari kacamata Tuhan dan kenabian. Dengan cara pandang yang demikian, yang ia temukan adalah perbenturan antara pengalaman empirik duniawi dengan tuntutan-tuntutan ilahiyah. Puisi-puisinya menunjukkan betapa sejak awal MH basah kuyup dengan kelihaian tersebut. Bahkan ketika ia menulis puisi yang bertema dan sekaligus berjudul Cinta, Sajak Jatuh Cinta, dalam puisi tersebut bahkan terlihat nada panteistik yang kuat dan menempatkan Tuhan sebagai ada di mana-mana, kholik dalam semua makhluknya, la ilaha illallah. Walaupun ada nuansa panteisme, puisi-puisi MH tidak menjadi sepenuhnya menganut paham kesatuan total antara manusia dengan Tuhan, paham yang pada akhirnya mengidentikan manusia dengan Tuhan. Di dalam puisi tersebut ditemukan bahwa kata syafaat yang mengindikasikan adanya perantara antara manusia dengan Tuhan, adanya jarak antara keduanya. Dalam hal demikianlah puisi MH tidak hanya memperlihatkan sifat religiusnya, melainkan keagamaannya, menempatkan kitab suci Al-Quran, hadis, dan konsep-konsep keagamaan sebagai mediator yang, seperti halnya tumbuh-tumbuhan, alam, memperantarai hubungannya dengan Tuhan. Dalam perkembangannya, mungkin secara menonjol dimulai dengan puisi Lautan Jilbab. Puisi-puisi MH mulai banyak menggunakan terminologi agama di samping terminologi keilmuan. Dengan kata lain, kelugasan puisi-puisi penyair tersebut juga memperlihatkan sifat deduktifnya, bermula dari konsep-konsep abstrak, pemikiran, bangunan pengetahuan, baik pengetahuan keagamaan yang formalistik maupun sufistik, maupun pengetahuan yang sifatnya sekuler. Sekularitas ini tidak bisa terhindarkan karena puisi-puisinya tidak menganggap bangunan pengetahuan dengan konsep-konsep yang abstrak sekadar permainan pikiran yang abstrak, melainkan selalu menunjuk pada dan dihadapkan dengan persoalan duniawi yang ia saksikan dan ia berikan kesaksian, komentar, dan penilaian seperti yang sudah dikemukakan.
di hadapan kemahaan Tuhan, kelangitannya, keimanan dan ketresendenannya. Puisi-puisi MH memasuki hampir semua aspek atau sudut kehidupan sosial, politik, ekonomi, tidak hanya masyarakat nasional melainkan juga global. Di dalam puisi-puisi MH, sebagaimana halnya diri penyair itu sendiri, tampak kejumbuhan relatif, ketumpang tindihan antara imanensi dengan transendensi. MH tidak sekadar memeluk teguh dengan wawasan dan kepekaan yang luar biasa dalam hal ilahiyah, melainkan juga sebagai seorang yang basah kuyup dengan persoalan-persoalan kehidupan duniawi. Mungkin itulah sebabnya sulit untuk mengidentifikasi dirinya, apakah sebagai seorang kiai, ulama, atau intelektual sekuler. Ia berada di antara dan sekaligus di dalam keduanya. Sesuai dengan itu, puisi-puisinya pun menjadi berada di antara dan sekaligus di dalam puisi dengan prosa, di antara seni dengan politik. Puisi-puisi MH pada dasarnya sejak dari awal adalah sebuah puisi esai. Dan karena itu pula ia merupakan seorang penulis esai yang tidak kalah mumpuni. Esai yang bahkan mengangkat dirinya dengan segera menjadi tokoh intelektual dengan pengaruh yang luas. Dan esai-esainya, kalau tidak bisa dikatakan puitis dalam pengertian liris, adalah esai-esai yang imajinatif, literer. Dengan posisi yang demikian, MH tentu saja sangat kontributif dalam dunia sastra Indonesia. Bukan terutama sebagai penulis puisi kesaksian, karena bersamaan dengannya atau mungkin lebih dulu darinya ada W.S. Rendra. Kontribusi terpenting MH dalam kesastraan Indonesia justru terletak pada kepeloporannya yang niscaya, spontan, bawaan, dan bahkan tuntutan ilahiyah. Dalam penulisan puisi esai MH bukan puisi-puisi artifisial, formalistik, tetapi ada dalam bentuk dan isinya, jiwa dan tubuhnya, karya dan manusianya. Kepeloporan itu bukan kepeloporan seorang penyair yang mencari-cari kekasan gaya penulisan, kepribadian, melainkan mengalir secara alamiah dalam darah dan dagingnya. Kepeloporannya yang kedua tentu saja adalah dalam mempertemukan, menjumbuhkan semangat, roh, keilahian dengan tubuh duniawi. Konsistensi dan keteguhannya dalam hal ini membuatnya bisa dikatakan tidak tertandingi oleh penyair manapun, termasuk yang menamakan dirinya penyair sufi, penyair profetik, dan sebagainya. Farouk, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terima kasih.